Rahim halaman 17. Yang mana ya? Ingat gak? Baik lagi ya. Al-Mabhasul Rabi'u ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mabhasul Rabi'u, pembahasan yang keempat. Fil imani birrusuli alaihimus salatu wassalam, tentang beriman terhadap para rasul alaihimus salatu wassalam. Sin, soal. Kaifa i'tiqaduka birusulillahi sallallahu alaihi wasallam alaihimus salatu wassalam. Bagaimana keyakinanmu terhadap para rasul-rasul Allah alaihimus salatu wassalam? Ini pertanyaan bagaimana keyakinan kita terhadap para rasul, ya, atau bagaimana cara meyakini kita terhadap para rasul. Jangan sampai kita sudah percaya kepada rasul tapi salah di dalam cara mengimani seorang rasul. Itulah pentingnya ngaji. Percaya adanya rasul, percaya. Coba tolong jabarkan maksud bagaimana iman kepada para rasul. Ini perlu dan harus kita bisa menjelaskannya. Jim jawab, a'taqidu, saya meyakini. A'taqidu, saya meyakini. Anna lillahi ta'ala rusulan, sesungguhnya Allah memiliki para rasul. Sesungguhnya Allah memiliki para rasul. Rahmatan minhu wa fadlan, sebagai rahmat dan karunia dari Allah. Sebagai rahmat dan karunia dari Allah. Nah ini hati-hati. Allah memiliki para rasul, ya, arsalahum, ya. Arsalahum rahmatan minhu wa fadla, yang diutus oleh Allah sebagai rahmat dan karunia dari Allah. Arsalahum rahmatan minhu wa fadla, yang diutus oleh Allah sebagai rahmat dan karunia dari Allah. Ternyata turunnya Rasul dari zaman Nabi Adam sampai terakhir Nabi kita Muhammad SAW, itu tidaklah turunnya Rasul dari Allah kecuali hanya sebagai rahmat dan fadl, karunia Allah. Jadi tidak ada istilah Allah wajib mengutus Rasul, tidak. Ya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Rasul Allah tidak memiliki kewajiban. Tidak ada satupun kewajiban dalam zat Allah. Bebas mau ngutus mau enggak Rasul kepada manusia. Nah ketika Allah mengutus Rasul, itu bukan Allah sedang melaksanakan tugas. Hati-hati, siapa yang menugaskan Allah mengutus Rasul? Rasul diutus oleh Allah sebagai rahmat, bentuk kasih sayang dari Allah kepada hamba-hambanya, agar tidak menjadi manusia-manusia yang sesat, agar tidak menjadi manusia yang memiliki karakter binatang. Ya. Jadi rahmat, karunia dari Allah,
Makanya bersyukur sekali kita, Pak, diutusnya seorang Rasul. Sehingga kita dengan kebo, kita dengan kambing, kita dengan kuda, ya, dengan ayam. Beda kita dengan mereka. Bukan dari segi fisik. Ya, fisik mah sebetulnya mah sama. Kebo punya kulit, kita punya kulit. Kebo punya mata, kita punya mata. Kebo tidur, kita ngorok. Ya. Kebo makan, kita juga makan. Apa yang ngebedain kita dengan hewan? Adanya iman dan Islam. Siapa yang menyebabkan kita beriman dan memiliki agama Islam? Rasul. Adanya iman dan Islam itulah yang menjadi penyebab tingginya derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau soal fisik, sebetulnya jangan ngerasa hebat daripada hewan. Ya. Kalau hewan, Pak, walaupun tua, orang masih mau. Ada kebo, udah tua bener, masih laku dijual, Pak. Ya, masih laku dijual. Coba orang. Aduh, ya. Itulah, Pak. Ada kebo budeg, orang masih mau, Pak. Kebo budeg, kebo buta, kebo pincang, ada orang yang masih mau. Ya. Jadi dari segi fisik itu manusia jangan ngerasa hebat, Pak. Jangan ngerasa mulia. Bahkan ulaika kal an'ami balhum adol. Mereka itu lebih rendah daripada, mereka itu seperti binatang, bahkan lebih rendah dari binatang ketika tidak ada iman dan Islam. Masya Allah. Boro-boro ngerasa lebih mulia. Bahkan kata Allah lebih rendah. Benar kenyataannya seperti itu, Pak. Kita ngelihat kambing ngacak-ngacak kebun, kesel nggak? Kesel. Lebih kesel lagi, yang ngacak-ngacak kebun ternyata orang. Wah ilah. Ya. Kalau kambing kita paling keselnya spontan lah. Ya. Karena kita bahkan maklum kambing. Tapi kalau orang panjang urusan itu, Pak. Bahkan kita suka nyumpahin. Nggak ada orang nyumpahin kambing, ya kelewatan aja. Biar kualat tuh kambing, ya kan. Ya. Jadi artinya betapa manusia nggak ada apa-apanya tanpa iman dan Islam. Siapa yang menyebabkan adanya iman dan Islam dalam diri manusia? Adanya para Rasul. Jangan suka menghina Rasul, merendahkan Rasul, mencela Rasul. Hukuman mati dalam Islam itu. Kalau dia tidak tobat, menghina Rasul, hukuman mati. Mubasyirina lil muhsini bisawabi. Menyampaikan kabar gembira terhadap orang yang baik dengan pahala. Menyampaikan kabar gembira terhadap orang yang baik dengan pahala. Wa munzirina lil musii bil iqabi. Dan memberikan peringatan kepada orang jahat dengan siksa. Dan memberikan peringatan kepada orang jahat dengan siksa. Atau dan memberikan peringatan kepada orang buruk, bisa jahat, buruk. Apalagi, Pak? Semprul, ya. Ya. Apalagi, Pak? Kalau bahasa Sundanya belegug. Nah, itu sama tuh. Ya. Pokoknya orang yang elek, orang yang jelek. Rasul itu diutus mubasyirin wa munzirin. Mubasyirin menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik, bisawab dengan disampaikannya berita tentang adanya pahala.
pahala, jadi semangat kita ibadah. Siapa yang nyampain berita tentang pahala sholat jamaah 27 derajat? Saya nyampe. Siapa yang nyampein, Pak? Rasul. Pahala sodakoh, orang yang rajin sodakoh, pahalanya sekian, yang nyampein Rasul. Semangat ibadah. Ya, yang baca Quran 1 huruf dibalas 10, siapa yang nyampein? Rasul. Ulama penerus para Rasul. Ya. Makanya soal pahala, Pak, nggak boleh kita ngarang. Ngarang dah. Rasul nggak nyampein, kita nyampein sendiri. Dikarang-karang sama kita. Jangan. Yang berhak menyampaikan pahala itu hanya Rasul. Rasul menyampaikan pahala dari siapa? Allah informasinya. Nah, kita jangan ngebuat-buat, Pak. Orang yang sodakoh sama kiai, pahalanya surga Firdaus. Apalagi kiainya, hurufnya depannya A. Wah, ini kiai ngarang dalil. Ya. Pak. Fal yatabawa maq'adahu minan nar, bakal dicebrusin ke neraka. Nggak boleh ngarang-ngarang dalil, jangan, Pak, nggak boleh. Kalau mau sebutin kaul ulama gitu. Ya. Jadi jangan sampai ngarang-ngarang dalil. Nyeritain pahala yang Rasul nggak cerita. Itulah ya. Jadi hati-hati kita soal pahala, yang tahu hanya Allah. Pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, yang tahu hanya Allah. Allah ngasih tahu ke Rasul. Nah, oleh Rasul disampaikan ke umatnya. Ini pahala ngaji. Ya. Dalam satu hadis, manin taqala liyata'allama ilman gufirlahu qabla ayakhtua. Ya, barang siapa yang melangkahkan kakinya ya untuk belajar satu ilmu, maka akan diampuni dosanya sebelum dia melangkah. Siapa yang ngasih tahu? Rasul. Bahkan orang yang belajar, yang mempelajari ilmu akan diangkat derajatnya. Yang ngasih tahu siapa? Rasul. Bahkan langsung Al-Quran. Bahkan ketika dia jalan akan dipayungi oleh sayap. Sayapnya siapa? Malaikat. Ini Bapak nih tadi di jalan, kalau Bapak ngelihat, Pak, itu di atas kepala Bapak ada apa? Ya. Ya. Malaikat membentangkan sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Kenapa sebabnya? Saking hormat dan senangnya malaikat kepada orang yang ngaji. Coba nih, kita seneng banget sama orang, pasti tanpa disuruh kita mayungin dia, Pak. Begitu hormatnya kita kepada seorang habib, seorang ulama kan. Pasti ulama itu nggak pernah minta dipayungin, dengan tulus dan ikhlas kita mayungin dia. Kenapa? Karena kita hormat. Yaitu ulama, kiai. Nabi dipayungi oleh awan. Ya, kita dipayungi cuman 2 kali. 1 pas nikah, 2 pas mati. Cuman 2 kali kita dipayungin, ya kan? Pas nikah sama pas mati. Sekarang jarang malah dipayungin. Udah pakai apa sekarang, Pak? Ambulan. Ya. Itulah ya. Jadi artinya Rasul yang ngasih tahu, Pak. Itu fungsi Rasul itu diantaranya mubasyirina lil muhsin bisawab, menyampaikan kabar gembira tentang adanya pahala terhadap orang-orang yang berbuat baik. Boleh kita, Pak, baca hadis mana nih yang menceritakan tentang tabsyirnya Rasul, menyampaikan kabar gembira dari Rasul. Penting batu kita juga. Makanya ada namanya buku Fadailul A'mal yang suka dibaca oleh jamaah tabligh itu kan dari Rasul. Nah, ini kita menyambung tugas Rasul, nggak ada masalah, bikin orang semangat ibadah. Orang yang menghidupkan masjid, yang berjalan di waktu gelap,
maka nanti akan mendapatkan cahaya binuritam, cahaya yang sempurna. Siapa yang nerangin? Rasul. Dijelaskan oleh para ulama. Ya. Wa munzirina lil musii bil iqab, dan memberikan peringatan dengan adanya siksa terhadap para pelaku kejahatan, orang-orang yang berbuat buruk, mabok, zina, maling, gibah, ya, gosob. Apa gosob? Gosob itu ngambil barang orang tanpa izin, gosob. Ya, pakai sendal orang tanpa izin, gosob. Ya, gosob itu begitu, Pak. Ya, walaupun dibalikin lagi, kalau nggak dibalikin namanya maling. Jadi gosob itu make tapi dibalikin, dipikir begitu tuh. Make peci orang, kagak bilang, walaupun dibalikin. Sebab kalau nggak dibalikin namanya maling, beda babnya itu. Sarikoh namanya. Ini gosob. Ya, ada ancaman-ancaman yang diceritakan oleh Rasul dari dosa lisan, dosa mata, dosa perut, dosa telinga, dosa lidah. Semua dosa-dosa itu ada siksanya. Yang nyeritain Nabi dalam berbagai hadis. Supaya apa tujuannya? Supaya orang takut maksiat. Orang yang tidak sholat takut kafar jiharon, kata Nabi. Orang yang tidak sholat maka dia kafir secara terang-terangan. Makanya Imam Ahmad bin Hambal kafir orang yang tidak sholat. Hukumannya mendapatkan orang yang gak sholat berarti kafir. Kafir selamanya di neraka. Orang yang meninggalkan sholat disiksa selama-lamanya di neraka. Menurut Imam Ahmad. Berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Nah kita jangan begini Pak nih. Jangan berpikiran buruk sangka terhadap ulama yang berbeda pendapat di dalam mentafsiri hadis Nabi. Hadis Nabi menceritakan pahala, menceritakan dosa. Itu ulama nanti berbeda-beda di dalam memahami hadis tersebut. Selevel ulama dengan ulama wajar beda pendapat. Nah kita tinggal ngikutin ulama mana yang mau kita ikuti. Ya. Jangan beda sendiri kita. Ya, jadi bikin sendiri dia. Gak mau ikutin ulama. Langsung aja Nabi. Kalau bisa silahkan. Udah menguasai belum? Cukup belum? Perabotan untuk membongkar Quran dan hadis. Nah kalau belum, jangan coba-coba. Serahkan kepada ahlinya. Ya, makanya Pak, nggak ada salahnya kita nyeritain tentang kehebatan satu ibadah hanya dengan mengutip ucapan ulama tanpa dibarengi dengan hadisnya. Sebab yang menceritakan selevel ulama. Ulama pasti mengambilnya dari Quran dan hadis. Kalau sekarang ini kadang-kadang banyak orang yang ngerasa lebih pinter dari ulama. Banyak Pak sekarang Pak. Udah nggak mau pakai ulama, gengsi. Ya, karena ngerasa lebih pinter dari ulama, ini jelas keluar dari ajaran Rasul. Rasul itu sangat sekali memerintahkan kepada umatnya untuk menghormati ulama. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Ya. Bahkan Allah mengangkat beberapa derajat terhadap orang-orang selain apa? Ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian. Tapi walladhina utul ilma darajat.
Orang-orang yang diberi ilmu disebut ulama, diangkat lagi beberapa derajat, lebih tinggi derajatnya dari mereka yang tidak memiliki ilmu. Itulah ya, makanya lebih aman Pak. Ilmu kita kurang, udah aja ngikut yang ilmunya sudah cukup. Itulah ya. Gosob, kecuali orangnya udah tahu Pak. Kalau kita pakai orangnya ridho. Udah biasa dia mah bahkan tukeran baju udah biasa dia mah, tukeran odol, tukeran sikat gigi, emang udah akrab dia Pak. Tukeran peci, ya, udah biasa dia mah Pak. Emang akrab, nggak ada masalah itu mah, nggak bilang juga. Wa mubayyinina lin-nasi ma yahtajuna ilaihi min masalihid dini wad dunya. Dan memberi penjelasan kepada manusia terhadap apa yang dibutuhkan manusia dari kemaslahatan agama dan dunia. Dan memberi penjelasan kepada manusia terhadap apa yang dibutuhkan manusia dari kemaslahatan agama dan dunia. Makanya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, ya, dan aku telah sempurnakan nikmatku, ya. Jadi kepadamu. Udah disempurnakan nikmat Pak. Jadi agama sudah sempurna, nikmat sudah sempurna. Ya. Jadi sudah sempurna. Urusan dunia, urusan akhirat sudah sempurna, sudah selesai. Kita nggak akan pernah mati gara-gara misalkan tidak adanya fasilitas hidup. Enggak. Mati itu ya mungkin karena sudah datang ajal. Semua fasilitas hidup ini sudah Allah terangkan dengan detil. Urusan agama sudah selesai. Soal nikmat-nikmat, urusan-urusan duniawi sudah selesai. Diterangkan Pak. Nah ini bisa kita cari informasinya dari para rasul. Jadi para rasul itu menjelaskan kepada manusia terhadap apa yang dibutuhkan manusia tentang kemaslahatan. Baik kemaslahatan yang berkaitan dengan agama atau kemaslahatan yang berkaitan dengan dunia. Jangan heran kalau kita baca hadis Rasul nerangin tentang cara nyari rejeki. Nerangin tentang menjaga kesehatan. Bahkan sesekali Rasul ngasih tips bagaimana biar panjang umur. Bisa kita korek Pak. Urusan medis, ekonomi, rumah tangga, apalagi masalah hubungan kemasyarakatan, ibadah mah apalagi lah. Semuanya sudah diterangkan oleh Allah dan sudah dijelaskan melalui para Rasul. Udah Pak. Makanya Al-Quran itu sudah menjelaskan segala aspek kehidupan. Makanya Imam Asy-Syafi'i, ya ada satu ayat kan Pak. Ma faratna fil kitabi min syai', ma faratna fil kitabi min syai'. Artinya tidak sedikit pun ya yang tertinggal di dalam Al-Quran. Ya, tidak ada sedikit pun yang tidak dibahas di dalam Al-Quran. Semuanya dibahas di dalam Al-Quran. Asal kita mau menggalinya, pasti bakal ketemu. Tinggal, kenapa? Kok ini karena otak kita kagak nyampe. Kalau otak kita cerdas, pasti apa permasalahan yang kita hadapi ada dalam Al-Quran. Nah kita kan gak mampu, sudah serahkan kepada ahlinya. Nanti buruk sangka akhirnya Pak, nanti. Bisa buruk sangka kita.
Katanya ma faradna fil kitab min syai'. Saya cari-cari kok nggak ada bab tentang apa namanya, misalkan ya, nggak ada ini biar istri itu nurut sama suami atau gimana. Jadi dia nanti gara-gara ilmunya kurang, bukan nyalahin diri dia, malah nyalahin Al-Quran. Ya, makanya Pak, kalau kita baca tafsirnya apalagi sampai sudah berjilid-jilid itu banyak sekali Pak diceritakan. Gus Baha ya, beliau cerita kepada jamaahnya, kata beliau itu baca tafsir Sawi itu sudah entah berapa kali hatam, kata beliau. Itu setiap kali beliau hatam dan balik lagi ke halaman awal, itu selalu menemukan hal baru, padahal kitabnya sama. Itu kata beliau, Pak. Masya Allah. Sudah berapa kali hatam pertama taruhlah segini yang dipahami. Beliau buka lagi, Pak, mulai lagi dari halaman pertama, diulang lagi. Ternyata apa yang dibaca di hatam pertama tidak ketemu. Justru ketemu ketika membacaan yang kedua kalinya. Dan yang ketiga kalinya lebih ketemu lagi. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu baru satu tafsir, Pak. Jadi pengakuan beliau seperti itu. Jadi setiap kali baca tafsir kitab yang sama diulang-ulang terus dibaca, pemahaman itu terus bertambah. Masya Allah, ya. Inilah Al-Quranul Karim, Pak. Makanya kalau kita baca satu ayat saja, kita dalami maknanya, entah berapa ilmu yang didapatkan dari ayat tersebut. Betapa luas, ya. Ilmu kedokteran ada, ya. Ilmu teknologi ada dalam Al-Quran, fisika, ilmu astronomi, ya, apalagi ilmu tentang kelautan, ilmu tentang ruang angkasa. Apa ilmu ruang angkasa disebutnya, Pak? Fisika. Apa? Astronot, memang ada ilmu astronot. Ya. Masya Allah. Ilmu biologi. Kemudian ilmu tata negara. Al-Quran cukup nih. Bapak, ada orang kalau hebat nih, Pak, cukup bawa Al-Quran. Pertanyaan apa coba? Bakal kejawab. Masya Allah. Al-Quran tentu nanti dijelaskan lebih jelas lagi oleh hadis. Nabi yang menjelaskan Al-Quran. Makanya al-hadis yufassiru Al-Quran, al-hadis yufassiru bil Quran. Hadis itu menjelaskan Al-Quran. Ya. Al-Quran yufassiru bil hadis. Al-Quran yufassiru bil hadis. Quran itu ditafsiri oleh hadis. Ya. Jadi ditafsiri oleh hadis. Al-Quran yufassaru bil hadis. Ya, kemudian wal hadis yufassaru bi aqwalil ulama. Ya. Jadi Quran dijelaskan oleh hadis, hadis dijelaskan oleh para ulama. Tetap Pak, ujung-ujungnya mah kembali kepada ulama, ya. Itulah Pak, ya. Makanya kita jangan suka suuzon dulu kepada para ahli-ahli agama disebut dengan ulama. Jangan langsung ngomong nggak ada dalil. Sebab ilmu mereka jauh lebih tinggi. Nah, kita ngaji tafsir aja nggak pernah, udah nyalah-nyalahin ulama. Kitab tafsirnya aja nggak punya, ya. Cuman modal terjemah doang. Udah gagah bener nyalahin ulama, ya. Jadi terlalu ceroboh kita kalau banyak mengkritik ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kualat. Nauzubillah min dzalik, Pak. Kualat, Pak. Banyak yang kualat gara-gara terlalu atau banyak melecehkan para ulama. Jasa para ulama ini nggak bisa kita anggap sebelah mata. Sekarang nih lagi gonjang-ganjing begini kan, siapa yang kita jadikan panutan? Ulama. Entah isu corona, isu PKI, isu apa lagi Pak? Lagi ramai sekarang nih. Bukan isu sebetulnya, ya. Kebangkitan PKI, kemudian sekarang corona,
apalagi sih Pak? Itulah ya. Jadi kan kita lagi nunggu komando dari para ulama. Ulama tetap Pak. Jangan masing-masing gerak, jangan masing-masing. Tunggu apa arahan dan instruksi para ulama-ulama kita. Bagaimana menghadapi keadaan saat sekarang ini. Tentang wabah Pak Corona. Bagaimana sikap kita? Dengarkan arahan para ulama. Tentang adanya kebangkitan PKI. Misalkan ya. Dengarkan apa arahan para ulama. Lebih aman dari kita susurudukan sendiri. Ya. Sebab ulama nggak mungkin membiarkan kemungkaran, nggak mungkin membiarkan, apalagi sampai membiarkan paham komunis masuk ke Indonesia. Dengarkan apa komando para ulama. Ya, kalau kata ulama, angkat senjata, ya, mau merangin siapa? Senjatanya nggak punya, ya kan? Itulah ya. Kayak dulu PKI kan. PKI dulu, siapa yang dibantai oleh PKI? Ulama, karena ulama yang paling giat menolak PKI. Jadi jangan kita suudzon sama ulama. Sangat tidak mungkin ada ulama ngebiarin PKI. Kalau ada ulama kok ngebiarin PKI berarti bukan ulama itu mah. Ya, itulah ya. Dulu kan yang ngusir PKI di Madiun, kemudian di berbagai daerah lah. Siapa yang berjuang? Para santri dan para kiai. Bersatu dengan dengan negara, dengan TNI, dengan militer, ya. Jadi tunggu aja komando, coba kita dengarkan arahan ulama-ulama yang lurus, yang tidak terkontaminasi kepentingan pribadi. Kita dengarkan arahan ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang ikhlas, yang benar-benar berjuang demi agama dan bangsa. Ya. Tidak ada unsur-unsur udang di balik udang, ya, udang. Kalau ada udang di balik batu udah repot dah, Pak, ya. Mau berjuang ternyata ada untung pribadi yang dia kejar. Nah, ini udah nggak bakal beres perjuangan model begitu, Pak. Bakal kegejelug. Nggak bakal berhasil lagi, Pak. Ini timbul pertanyaan, kenapa sih ulama-ulama dulu berhasil? Ulama-ulama dulu tuh hebat, mengusir penjajah berhasil, memberantas komunis berhasil. Niatnya bersih. Lillahi ta'ala, semata-mata demi agama dan bangsa. Ya. Jadi luar biasa. Makanya kita doakan ya, mudah-mudahan negara ini diberi kuat agar adanya indikasi, ya. Sebab sudah mulai lagi ribut nih. Katanya PKI mau apa? Mau bangkit lagi. Mudah-mudahan nggak jadi. Jangan sampai. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan komunis PKI tidak lagi bangkit, tidak lagi berdiri di Indonesia. Ya, mudah-mudahan Pak, doain terus Pak ya. Waduh, kalau nauzubillah min zalik, ya Allah, kalau ada PKI lagi di Indonesia Pak, ya. Dulu aja kita dengernya serem Pak ya. Aduh, jangan sampai lah. Makanya jangan sampai, ya, kita doain nih biar TNI, Polri, termasuk presidennya, DPR-nya, kemudian seluruh elemen masyarakat, para ormas, para ulama, para kiai, mudah-mudahan semuanya bersatu untuk memerangi komunis, sehingga mudah-mudahan diberikan kemenangan, ya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bishawab.